Remaja yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Halo, kita ketemu lagi para remaja dimanapun saja berada saat ini yang ada di rumah. Saya berharap semua selalu sehat ya, di dalam keadaan selalu sehat dan diberkati oleh Tuhan. Namun pada pagi hari ini melalui firman Tuhan yang akan kita dengar, seorang tokoh yang terkemuka yang dipakai dan dipanggil oleh Tuhan. Sebelum Tuhan memanggil dia, pada mulanya dia seorang pemuda yang beringas, yang jahat, yang menganiaya orang Kristen pada saat di Yerusalem pada masa itu. Remaja Kristen yang terkasih dalam Yesus, kita akan mendengarkan dengan bernama seorang Paulus dalam penginjilan besar, penginjilan yang sungguh Tuhan Allah utus dia untuk pergi ke seluruh Asia, bahkan di Eropa. Sekarang dia menulis sebuah surat, yaitu kitab Roma, yang terdapat di dalam Roma pasal 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 yang berkata demikian, tapi saya tidak membacakannya. Di dalam kasih karunia, Paulus berdoa untuk orang Kristen supaya bisa diselamatkan. Kenapa bisa terjadi hal demikian doa daripada Paulus? Paulus dengan kasih karunia Allah mengakui bahwa orang-orang Kristen pada masa dijadi orang pilihan Allah, yaitu umat Allah, yaitu Israel, yang di sana pada waktu itu mereka mau mendapatkan keselamatan harus melalui usaha mereka, karena di situ mereka masih mengimani atau menekuni dengan hukum Taurat yang mereka kejar untuk kekuatan mereka sendiri. Namun sayangnya apa mereka lakukan itu mereka tidak mencapai kebenaran yang harus mereka dapatkan. Namun saudara remaja yang terkasih dalam Yesus, ada 3 hal yang terdapat di dalam Roma pasal 10 itu yang mengatakan yang pertama yang menjadi dasar iman, yaitu tema yang akan kita dengar pada pagi hari ini adalah kebenaran oleh iman. Bahwa setiap orang percaya kepada Tuhan Allah kita menjadi pencipta langit dan bumi, menjadi dasar iman pijakan kita, itu ada di dalam ayatnya ke-9 dan ayat yang ke-10. Yang pertama, poin pertama, orang atau remaja Kristen harus mengaku Yesus adalah Tuhan. Ini iman. Iman setiap remaja yang percaya harus mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha pendengar. Setiap yang kita mau, kita percaya, kita yakin bahwa Yesus yang telah lahir di muka bumi ini bukan hanya sekedar datang, tapi menyelamatkan umat manusia. Yang kedua, remaja Kristen yang percaya itu harus juga mengerti bahwa Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Itulah iman, karena Yesus di kayu salib dengan tujuan telah menebus dosa setiap orang percaya, seperti remaja Kristen. Remaja yang saat ini bertumbuh, dia harus percaya siapa Yesus, siapa Tuhannya,
yang berkuasa, yang telah mengalahkan maut dan telah mengalahkan segala kejahatan itu, telah menebus dosa setiap remaja-remaja dalam kesalahannya. Dia mengaku, dia datang dan bertobat, meminta pengampunan daripada Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, setiap remaja Kristen yang percaya dalam hatinya dan juga harus mengaku dengan mulut bibirnya. Nah, ini saudaraku yang terkasih, semua karena kasih karunia dari Allah saja sendiri yang mengatakan, yang memperdengarkan kita melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan remaja harus mengakuinya dengan mulut bibir dan melalui lidahnya. Karena firman Tuhan mengatakan, kalau dia mau diselamatkan, dia harus datang dan mengaku Tuhan, mengaku Yesus adalah Tuhan, dan mengaku dan percaya Yesus sudah dibangkitkan dari kematian. Bahkan yang tadi saya katakan, Tuhan Yesus yang kita percaya, remaja Kristen juga dalam hatinya yang percaya dan juga mengaku dengan mulut, bibir, dan lidahnya, maka dia diselamatkan. Inilah remaja yang terkasih dalam Yesus, supaya firman Tuhan yang hidup ini benar-benar boleh kita dengar, kita pahami, dan kita berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan Allah telah memberikan kami kehidupan, memberikan kami nafas, nyawa dan jiwa kami, roh kami boleh beroleh karena kasih karunia-Mu. Kami dengan iman dan percaya kami boleh dibenarkan. Firman-Mu boleh kami dengar. Engkau memberkati setiap remaja-remaja. Biarlah remaja-remaja boleh mengerti dan Roh Kudus bekerja di dalam roh jiwa mereka. Tuhan berkati sepanjang minggu ke depan ini, dan setiap apapun mereka mau lakukan, semua pelajaran dan semua yang mereka ikuti di dalam rumah secara online, Tuhan menolong mereka. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu dan kuatkan iman mereka. Terima kasih Tuhan, pada malam atau pada pagi hari ini kami percaya Roh Kudus tetap bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada pertanyaan, satu pertanyaan bagi setiap remaja yang terkasih dalam Yesus. Pertanyaannya begini: terdapat di manakah ayat tersebut? Tadi ada 3 poin. Tadi kan ada yang pertama harus mengaku, yang kedua harus percaya, yang ketiga ada di dalam hati dan mengaku di dalam mulut bibirnya. Coba setiap remaja bisa menjawabnya, melengkapinya dengan ayat tersebut, yaitu tadi ada di dalam Roma pasal 10 itu. Saudara atau remaja bisa melihat melalui Alkitab mulai saat ini, pada pagi hari ini. Coba kirimkan, ada yang menghandlekannya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Dadah.